Bersua kembali sobat diskusiku yang berbahagia. Di kesempatan ini saya sajikan diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang begitu seru, menarik, berisi dan penuh literasi, mencerahkan, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, dan mencerahkan bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah agar hatinya terbuka untuk menerima petunjuk Allah Ta'ala. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam qala inna mashar ruknil yamani. Ingat, hadisnya itu Nabi yang bersabda. Jadi gara-gara ikut sabda Nabi, bukan batunya. Inna mashar ruknil yamani war ruknil aswadi yahuttul khataya hatton. Menghapus, mengusap rukun yamani, ya, mencium rukun yamani dan rukun hajar aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Berarti kan karena perintah Nabi, bukan karena batunya. Karena perintah Nabi. Yang susah itu, kalau di Bible ada Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, dan Yesus itu dianggap penghapus dosa. Ada itu ayatnya. Itu benar-benar batunya yang menghapus dosa. Karena Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Jadi Yesusnya yang batu. Nah, kalau itu baru menghapus dosa, Mas. Ya, oke. Itu kan saya pernah bertanya kepada sesama muslim lah. Jadi menurut mereka bahwa itu nggak usah dibandingkan dengan pertanyaan orang lain. Anda aja di sini bertanya, nggak mewakili muslim lain. Lanjut. Betul bang. Dibandingkan ya. Fokus. Barang Fokus siapa aja. yang mencium hajar aswad, dosanya akan diampuni. Barang siapa yang mengangkat batu satu truk, dompetnya akan ditebalkan. Apakah kemudian batu yang diangkat ini yang membuat dompet Anda tebal? Kagak. Itu cuma perintah untuk Anda laksanakan supaya Anda dapat upah. Ketika kemudian Rasulullah mencontohkan mencium atau memegang atau mengusap hajar aswad, dosa terampuni. Bukan batu yang mengampuni dosa, tapi upaya untuk melakukan perintah itulah yang kemudian menghapuskan dosa. Begitu sederhana kali. Angkat batu dari sini ke tempat sana diupah. Artinya apa? Dengan mengangkat batu engkau akan mendapatkan duit. Apakah batu itu yang mendatangkan duit? Tidak. Tetapi karena pekerjaan yang kita lakukan mengangkat batu itu, kita dapat upah. Tetapi karena pekerjaan mengusap batu itu, kita mendapatkan upah. Apa upahnya? Dosa terhapuskan. Sederhana sekali. Lanjut, Ya. lanjut. Dan Yesaya, coba kita bandingkan dengan ayat di Yesaya ya. Yesaya 6 nomor 6. Ini ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Nah, ayat selanjutnya mengatakan, batu bara itu menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu bara di dalam Yesaya itu bisa menghapus dosa. Bahkan di Yesus dikatakan adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Dan Yesus penghapus dosa, kan kata Anda. Berarti batu yang menghapus dosa hakikatnya ada dalam ajaran Kristen, bukan di dalam ajaran Islam. Sekian. ya artinya kan Oke, begini. sudah ya, Bang. Ya. Sudah sangat jelas itu kok. Sekarang siap ditanya balik ya. Biar dulu Bunda Rahmadi habisin dulu ngeyelnya, nggak apa-apa. Sampai di Oh, mana sudah dia ya? ngeyel. Masih ya? Oke, Iya, lanjut. biarin aja. Sampai di mana dia ngeyel. Enggak, gini, ini bukan ngeyel. Jangan bilang ngeyel dulu. Kita kan bertanya, kalau penjelasannya benar ya saya juga dukung dong. Jadi jangan bilang ngeyel. Tapi Anda nggak bertanya, tapi Anda berpendapat. Taruh. Narasi Anda ini Anda tidak bertanya, tapi Anda berpendapat. Itu maksudnya. Kalau Anda bertanya 1000 pertanyaan, tapi jangan berpendapat.
Itu ya Bang, silakan lanjut. Mic-nya dibuka Bang Ferdi. Oke, justru itu Anda harus berterima kasih saya bahwa saya tidak membantah apa Ustadz ngomong. Berarti kan saya sopan gitu loh. Ya kan? Terus gimana itu? Kenapa Bener nggak Yesus itu adalah batu yang dibuang tukang bangunan? Ya dengar dulu Ustadz. Saya tidak pernah membantah apa Ustadz ngomong kan. Karena kita kan mencari Mencari apa? jangan diikut. Saya sopan gitu loh. Iya, lanjut. Justru saya bertanya karena kita juga pengen tahu kan. Kalau memang ada penjelasan seperti itu, oh begitu. Oh oke. Jadi kita tidak bilang, wah karena batu kok bisa menghapus dosa. Iya kan? Nah ini kan penjelasan dari Ustadz kan, oke saya terima. Bukan ngeyel gitu loh. Karena saya ini terus terang lah, saya ini jemaat biasa, saya bukan pendeta. Artinya kalau kalian bertanya, saya bisa jawab. Kalau tidak ya berarti masih belajar juga. Coba dijawab itu. Yesaya dan Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangunan. Gimana itu? Iya, itu perikop apa dulu Pak Ustadz? Biar saya baca kan. Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Ya, apa perikopnya? Tentang apa? Ya dibuka lah Pak. Iya, kalau satu-satu kan kita nggak bisa, nanti artinya lain. Iya, coba Anda buka Yesaya 6, satu perikop. Coba dibaca. Apa itu perikopnya itu? Dan Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, di situ apa disampaikan? Ya itu, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Arsitek. KPR berapa tadi? KPR berapa Ustadz? KPR itu kan pinjaman rumah, Mas. Oh, oke. Kisah Para Rasul berapa? 4 nomor 11. 4 nomor 11. Artinya kan ya kalau saya baca kan bisa kita ketahui sama-sama kalau masalahnya kan kita ini tidak menghafal Alkitab, kita ini membaca. Para Rasul 4 ayat berapa? Ayat 11, Mas. Tiga jam kemudian, Buka mic-nya, Bang Ferdi. 40 hari kemudian. namun ini ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, Namun dia telah menjadi batu penjuru. Batu loh. Terus masalahnya apa? Berarti batu menghapus dosa di agama Anda. Di sini tidak ada bilang batu menghapus dosa, Ustaz. Yesus kan batu. Ya, terus? Nah, Di berarti sini batu. tidak ada kata menghapus dosa. Kalau tadi yang saya sampaikan Nah, Yesus itu menebus dosa nggak di tiang salib? Hah? Yesus itu menebus dosa nggak di tiang salib? Yesus itu menyelamatkan manusia, Ustaz. Ya, berarti batu Dari bisa dosa. menyelamatkan manusia ya? Menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, kalau pengetahuan saya seperti itu ya. Ya, berarti Bilang batu. kalau Ustadz bilang dia menghapus dosa, ya itu menurut Ustadz. Kalau saya, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Lanjut Bang Zuma. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Coba Anda baca. Kolose 2 nomor 9. Batu sakar Yesus itulah yang menyelamatkan kalian. Batu sakar apa sih? Cuma itu. Batu sakar itu apa? Tembolok yang keluar dari tenggorokan. Kok bisa ada batu di tenggorokan ya? Ya itulah kitabmu. Lucu. Kok bisa ada batu di tenggorokan? Ada batu di tenggorokan, Anda heran. Ada Tuhan dalam rahim, Anda nggak heran. Lucu gitu. Nggak bisa heran. Itu kan sudah tertulis. Masa kita heran? Kalau tidak tertulis, lahir dari Maria itu ya kita heran lah. Kan sudah tertulis. Apalagi malaikat yang datang ke saya tahu. Siapa malaikat mana? Siapa? Loh, Kapan malaikatnya?
Aduh, itu kan Aduh, inilah Kak. Anda lebih baik, saudara, lebih baik Anda habiskan waktu belajar Bible daripada Anda belajar Quran. Kenapa? Otak Anda itu loh, yang tidak selaras dengan isi Bible itu loh. Otak Anda loh. Otak Anda itu yang tidak bisa connect dengan Bible. dengar Bahas dulu, Quran. kau dengar dulu. Kristen bahas Quran, lucu. Otak Anda itu yang tidak bisa connect dengan Bible. Ini kan diskusi. Mana malaikatnya Anda katakan tadi? Aduh, itu sudah rahasia umum ya. Jadi Ya, mana malaikatnya? Mana malaikatnya? Apa kata malaikatnya? Apa kata malaikatnya? ya, hai Maria, kau akan mengandung. Engkau akan Mengandung apa? Mengandung apa? Ya mengandung, namanya Mengandung apa? Mengandung apa? Manusia. Mengandung manusia. Itu kamu jawab sendiri. Bukan Anda tadi kan memfitnah. Malaikat sendiri yang mengatakan Tuhan ada di dalam rahim. Anda sendiri yang jawab, yang di dalam rahim menurut malaikat manusia. Loh, Nah, lo apa? kalau kau ini ya pintar bodoh juga saya lihat. Malaikat mengatakan yang di dalam rahim itu Tuhan atau manusia? Ini tentang Ini Yesus Ibu jadi Budi. manusia. Dengar dulu. Yesus menjadi manusia ini banyak ayat, ya banyak. Jadi Yesus jadi manusia. Sampai kapan Anda ingin memperbodoh diri? Tidak ada ayat pun, tidak ada dalil pun. Yesus itu memang menjadi manusia, bukan jadi ayam. Loh, memang dia Siapa manusia. yang bilang? Ya, Dia siapa yang bilang Yesus jadi ayam? Siapa? Nah, memang dia manusia kok. Iya, tapi manusia seperti apa dulu? Seperti apa? Manusia Bukan seperti apa? Kamu, manusia Ya, bukan manusia seperti apa? Manusia yang seperti apa Yesus Dia itu? itu datang dari sorga, ya. Lah, Lahir semuanya berasal dari Tuhan. Tak ada di atas muka bumi ini tidak berasal dari surga, dari Tuhan. Siapa yang tidak berasal dari Tuhan? Saya tanya kamu dari sorga, iya. Saya tanya kau dari Kita sorga? semua ini berasal dari firman. Kita semua ini berasal dari Tuhan, dari surga pula. Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana? Injil Yohanes di situ sudah jelas. Mana dalilnya Yesus dari surga? Injil Yohanes Dari pasar kali, dari pasar. Ngarang cerita Yesus dari surga. Mana ada dalilnya Yesus dari surga? Yesus dari rahim Maria. Itu baru betul. Susah ente itu karena kenapa Bible bertentangan dengan isi kepala. Isi kepalamu itu dikasih Tuhan jadi manusia. Tapi Biblemu tidak memanusiakanmu. Kenapa? Biblemu bertentangan dengan otak. Gitu saudara. Coba Kolose 2 nomor 9. Tidak usah terlalu jauh. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Saudara yang 5.000 orang yang ada di TikTok, dengarkan saya ulang ya. Batu sakarnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9, itulah Tuhannya Kristen. Batu lase. Gak usah terlalu ribet kali. Akui aja bahwa Kristen itu dosa-dosanya ditebus oleh batu zakar. Ngapain ragu-ragu ngatakan? Iya Bang Suma. Iya Bang Suma. Memang kami ditebus oleh batu zakar. Kau itu dari sorga, iya. Enggak peduli. Hei, Matius 4 nomor 4, mulut Yesus sendiri yang berkata, manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nenek Lukiper, baca itu dalil. Asalmu kau bilang dari sorga, iya. Dalilnya Matius 4 nomor 4. Matius 4 di sini. Matius 4 nomor 4 kamu baca. Baca Matius 4 nomor 4. Apa di situ tertulis? Buktikan kau dari sorga dulu, itu dulu. Saya kasih dalil Matius 4 nomor 4. Bang Suma berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus juga firman keluar dari mulut Tuhan. Kalau Yesus dari surga, Bang Suma juga dari surga. Berdasarkan Matius 4 nomor 4, Paman. Kau buktikan Bang Juma memang ada Matius 4 kata nomor 4, Paman. kau dari sorga. Itu aja. Matius 4 nomor 4, saya Bang Suma berasal dari surga. 4 nomor 4. Lu apa? Mau apa lu? Lu mau apa? Bohong. Ah. Baca dalilnya coba. Berani nggak kau baca?
Ya Baru sudahlah, cari. semua tahu lah. Kalau memang kau dari Baca, tertulis dengan jelas di situ. Bang Suma berasal dari surga. Kamu berani baca? bernarasi, hati-hati dikejar itu. Berani baca Matius 4 nomor 4, berani kau baca? Silakan Berani baca. kau baca Kolose 2 nomor 9, Kristen Kalau Tuhannya ada, adalah batu oke. lase. Kamu silakan. Bang, Kristen Tuhannya batu zakar. Kolose 2 nomor 9. Kau baca itu, baca. kau Baca. ini kau itu Tadi kamu mengatakan batu kan menebus dosa kami umat Islam, menyamakan kemudian Tuhan kami dengan Hajar Aswad kan. buktikan dulu. Kamu menuduh kami menyamakan. Iya, saya katakan, kamu bukan menyamakan lagi. Memang betul 100% Kristen Tuhannya batlas. Batu zakar. Jangan batu biasa aja, zakar. kita dibiot. Santai aja kita. Iya. Iya, santai. Makanya Silakan, saya saudara. bilang kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, gitu dong. Artinya kamu statusmu belajar. Hei saudara Iya, Ferdi, saya catat di dalam Kolose, saudara, Kolose 1, Kolose 2 nomor 9, Kristen itu Tuhannya berasal dari batu zakar. Oke? Kemudian Ya, terus? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Tuhanmu itu menjadi batu zakar. Dia batu Itu. cuma kenapa dia perintah malaikat kalau dia batu? Oke. Justru karena dia Tuhan, di mana dalilnya dia memerintah malaikat? Loh, Tunjukkan banyak. dalilnya. Cuma Tunjukkan kemana? Di mana dalilnya Yesus memerintah malaikat? Mana? Karena dia memerintah malaikat. Sampai kau katakan dia Tuhan gitu. Oh, bahaya ini. Justru malaikat yang memberi dia kekuatan kok. Bahaya ini. Bahaya ini. Kalau Yesus yang asli, malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Malaikat yang memberikan perintah kepadanya. Yohanes 1 nomor 51. Tetapi kalau Yesus yang Kristus yang palsu, ya dia yang memiliki malaikat-malaikat. dulu Beda. waktu 22:16. Nah, itu bukan Yesus anak Maria, itu Cak Ayu. Coba baca dulu, baca. Saya ngerti itu adalah pasukan-pasukan yang dilawan oleh malaikat Mikail di surga. Saya ngerti. Itu bukan Yesus Kristus, tapi itu adalah di sini ayat ini aku Yesus mengutus malaikat. Kenapa aku bilang bukan Yesus? Ini. Oke, saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kapan Yesus terakhir berfirman? Aduh, jangan lari ke sana dulu. Akui dulu ini. Kan kamu menuduh kitab Wahyu itu ditulis tahun berapa? Lihat, jangan tanya. Wahyu Jangan itu berapa? jangan lagi kau menipu Kau bilang dirimu. tunjukkan. Kau bilang kan tunjukkan. Saya tunjukkan kok. Kau sikat Yesus, lain. dengar. Yesus itu Dengar dulu juga. terakhir Kan? menyampaikan firman di tahun 33 Masehi. Sedangkan Wahyu dikarang tahun 100. Itu bukan Yesus, Cak Ayu. Yang ngarang siapa? Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Demikian diskusi lintas agama ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan meliterasi kita untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencerahkan bagi mereka yang belum menemukan hidayah untuk membuka hatinya menerima cahaya petunjuk Allah, kebenaran yang sesungguhnya. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.